Waduh, terus gimana ya teman-teman kalau misalnya tiba-tiba kecelakaan atau ada hal-hal lain dan ternyata kita tidak punya dana sebagai biaya gimana ya? Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Kenapa sih sebenarnya kita harus punya dana darurat sendiri di luar asuransi? Baik itu asuransi pendidikan, kesehatan, atau bahkan jaminan hari tua. Alasannya adalah karena ini nih teman-teman, masih ada hal-hal mengenai kesehatan kita yang ternyata tidak bisa di-cover oleh BPJS loh. BPJS memang sudah memberikan berbagai layanan medis yang bisa dimanfaatkan masyarakat, mulai dari layanan rawat jalan, rawat inap, hingga layanan operasi. Namun, untuk layanan operasi ini hanya berlaku bagi beberapa kategori saja, karena tidak semua jenis operasi ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Lantas, jenis-jenis operasi apa saja ya teman-teman yang dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan PMK nomor 28 tahun 2014, ini dia ada 19 jenis operasi yang dilakukan sebagai tindakan pengobatan akan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Tapi teman-teman, ini dia 5 daftar operasi yang tidak bisa di-cover oleh BPJS. Waduh, terus gimana ya teman-teman kalau misalnya tiba-tiba kecelakaan atau ada hal-hal lain dan ternyata kita tidak punya dana sebagai biaya gimana ya? Hal-hal tak terduga bisa terjadi kapan saja dan harus mengharuskan kita untuk mengeluarkan dana yang tidak sedikit loh teman-teman. Maka dari itu, ayo mulai sekarang kita siapkan dana darurat untuk antisipasi hal-hal tidak terduga ya. Kita jangan hanya menabung karena sedang ada keinginan membeli sesuatu saja. Dalam perencanaan keuangan, dana darurat ini sangat penting teman-teman. Tapi apa sih dana darurat ini? Dana darurat adalah dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat. Misalnya sebagai antisipasi saat terkena musibah, PHK, jatuh sakit, bangkrut, dan hal lain yang cukup membebani pengeluaran kita. Dana ini harus diprioritaskan agar kebutuhan hidup dapat tetap terpenuhi dan mampu bertahan manakala terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dana ini wajib dimiliki setiap orang, baik yang masih berstatus lajang maupun yang sudah berkeluarga. Perlu diingat, dana ini hanya bisa digunakan saat keadaan mendesak dan di luar dari pos pengeluaran serta tabungan. Pentingnya dana darurat ini bisa dijadikan satu sebagai dana cadangan saat terkena PHK, bisa sebagai biaya berobat saat jatuh sakit mendadak, apalagi yang tidak tercover oleh BPJS tadi nih teman-teman. Bisa juga sebagai biaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari saat kondisi krisis. Dan bisa juga dijadikan sebagai dana perbaikan aset pribadi, misalnya motor, mobil, atau rumah. Jadi sebenarnya dalam perencanaan keuangan, dana darurat ini tidak hanya perihal kesehatan saja ya teman-teman, tapi bisa saja mengcover hal lain sesuai dengan kebutuhan mendesak teman-teman. Lalu besarannya berapa ya teman-teman? Besaran ini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, namun idealnya adalah kalau lajang atau belum menikah itu bisa kisaran 3 kali lipat dari pengeluaran per bulan teman-teman. Sudah menikah namun belum memiliki anak, kisarannya adalah 6 kali pengeluaran per bulan teman-teman. Terakhir yang sudah menikah dan memiliki anak besarannya adalah 12 kali lipat dari pengeluaran per bulan. Nah, saya punya 4 tips nih buat teman-teman supaya bisa segera mempersiapkan dana darurat. Yang pertama, teman-teman harus menaruh uang dana darurat ini pada rekening yang berbeda. Ini perlu dilakukan agar dana darurat yang terkumpul tidak ikut tercampur dengan pengeluaran lain yang berakhir gagal mengumpulkan dana darurat. Yang kedua, hitung dana yang perlu disimpan. Contohnya, bagi yang masih lajang ya, bisa dihitung dengan mengalihkan pengeluaran per bulan dikali 3.
Untuk yang menikah dan punya anak caranya sama, tinggal dikalikan 6 untuk yang menikah dan dikali 12 untuk yang punya anak. Setelah terhitung dan mengetahui besaran dana darurat, teman-teman akan bisa menentukan harus berapa persen yang perlu disisihkan dari pendapatan bulanan teman-teman. Yang ketiga adalah konsisten menabung. Tanpa melakukan ini, teman-teman akan kesulitan mencapai target dana darurat yang sudah ditentukan sebelumnya. Teman-teman harus mampu berkomitmen dengan diri sendiri dan menentukan skala prioritas. Besaran yang perlu teman-teman sisihkan untuk mengumpulkan dana darurat itu tidak harus besar. Yang terpenting adalah mulai menabungnya sedini mungkin dan rutin dilakukan setiap bulannya. Yang terakhir adalah apabila pendapatan kita ini belum cukup untuk prioritas dana darurat, maka teman-teman harus mencari penghasilan tambahan. Perencanaan keuangan adalah merencanakan uang yang sudah ada, dari situ akan ketahuan apakah uang kita ini sebenarnya cukup atau tidak. Dengan adanya perencanaan, apabila kurang, ini adalah warning bahwa teman-teman harus mencari penghasilan tambahan. Tetap semangat ya teman-teman, dan tetap konsisten untuk mempersiapkan dana darurat ini, karena hal tak terduga bisa datang kapan saja tanpa kita tahu waktunya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk dapat informasi menarik lainnya. Silahkan komentar ya teman-teman, nanti pasti saya akan bantu menjawab. Salam sehat dan salam growth mindset.